Bang, Ya, kita kan memang sering bahas karena ini topik kita adalah tentang transportasi gitu ya. Dan juga kadang kita juga bahas ekonominya. Ya. Tapi satu sebenarnya yang selalu jadi pertanyaan dari dulu gitu, Bang. Oke. Kenapa sebenarnya kalau kita tuh punya sistem transportasi itu tidak terintegrasi gitu? Maksudnya nggak nyambung lah gitu. Ya. Misal kalau misalnya mendarat di Kuala Namu gitu kan, melanjutkan perjalanan, oke, ada kereta bandara gitu. Tapi kan itu kalau Medan, kalau Jakarta. Tapi kalau misalnya kita lihat kota lain, contoh kayak Surabaya gitu kan, mau nyambung pakai apa? Mau nggak mau pakai taksi gitu kan. Padahal kan sayang juga ya kalau udah transportasi umum nggak nyambung transportasi umum, kayak ada yang kurang gitu. Ya. Nah jadi sebenarnya apa sih yang jadi akar masalah kok bisa banyak kita sistem transportasi itu nggak terintegrasi gitu? Ya, berarti kan tagline-nya itu kan jas merah. Apa tuh? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Wah, Iya kan? Bung Karno. Enggak lah, itu Soeharto. Oh suka. Soeharto. Iya. Gokil juga. Nah, sekarang kan kalau kita berbicara soal tadi ketidaksambungan, berarti kan kita harus cek dulu dalam melakukan, kita tarik ekonominya lah gitu ya. Dalam melakukan ekonomi itu siapa yang playernya? Kan gitu. Oke. Jadi misalnya bandara, ya kan? Dia siapa di situ? Waduh. Yang melakukan aktivitas kan gitu kan? Sebentar, ini kita nggak bakal menyinggung institusi manapun lagi kan? Ya kalau biasanya kan gini, kalau kita berbicara soal bisnis transportasi apalagi infrastruktur, udah pasti kan high cost. Ya. Nggak mungkin lah ada banyak orang yang akan berminat ya kan. Nah, pasti dia kehadiran negara loh. Iya betul. Nah, ya kan. Sekarang kalau kita bandara, yang bikin bandara siapa? Ya kan. Oke. Nah, kita katakan sekarang kalau di negara Konoha kan yang bikin kan perhubungan, Ya. bandaranya, Oke. jalannya PU, ya kan, Iya. bisnisnya BUMN, Betul. kan gitu. Iya. Nah, mereka pasti kan merujuk kepada regulasinya atau aturan main yang dia bikin ya kan. Nah, tapi nggak usah dulu ke situ ya kan. Kita bicarakan dulu sebetulnya penyediaan transportasi itu bagaimana filosofinya. Oh. Iya kan? Oke. Iya kan? Biar itu tadi jas merah tadi. Jadi harus kita ngerti dulu nih duduk masalahnya. Ya kan? Iya. Jadi bisa dibilang kalau apa-apa tuh sebenarnya perlu kita lihat dasar atau akar masalahnya ini ada di mana gitu ya. Betul. Oke. Betul. Makanya kan orang kalau mau jadi dokter kan dicek dia dulu teorinya sampai akarnya ya kan. Awalnya dari mana ini. Kan gitu kalau dokter-dokter itu kan. Oh. Makanya nggak semua orang jadi dokter. Iya. Karena kan kebanyakan orang yang pawak gitu. Kan gitu. Jadi nggak usah lah kita melebar ya kan. Oke. Kita fokuskan dulu. Jadi dalam transportasi itu, apalagi hubungannya sama ekonomi, kan supply demand, ya kan? Agak sulit menyambungkan itu memang, gitu. Coba kita lihat dulu dari supply-nya, gitu kan? Apa sih komponen-komponennya sehingga terjadi transportasi? Nah, berarti kita singkatkan jadi dua, gitu. Ada sarana, ada prasarana. Nah, sarana itu apa? Kan gitu kan? Sarana itu adalah alatnya lah. Alatnya kan gitu. Kita kalau di bahasa transportasi itu moda. Nah, misalnya kita bagi menjadi 4 ya. Seperti sering kita bahas itu. Udara ada pesawat. Ya kan? Kereta ada kereta api. Darat ada bus, ada mobil gitu kan. Itulah moda. Terus yang kedua adalah prasarana. Nah, prasarana ini bisa dibagi 2. Oh, ada gitu. 2 lagi. Ya. Yang pertama adalah tempat alih moda. Tempat alih moda. Ya kan? Contohnya? Nanti ya misalnya bandara. Ya kan? Simpul kan lah nggak ya. mungkin dia mendarat di rumahnya kan. Oke. Ya. Ya kan gitu. Simpul transportasi gitu kan. Bisa terminal, stasiun halte gitu ya.
halte itu lebih kepada turunan gitu loh. Oh. Karena belum tentu dia beralih itu dari moda yang berbeda kan. Bisa jadi bus ke bus gitu kan. Oke. Nah, ini yang lebih simpel aja dulu. Bandara misalnya kan, dia akan beralih nanti dari pesawat ke darat gitu. Ya kan? Atau dari laut ke darat kalau di pelabuhan, ya kan? Yang ujung-ujungnya sebetulnya ke darat kan. Karena jarang orang tinggal di air gitu, kayak Wakatobi gitu kan. Jarang kan gitu. Terus apalagi setelah prasarana itu selain tempat alih modanya gitu, yaitu navigasi. Ya kan, itu prasarana yang mendukung. Jadi yang mendukung si sarana tadi, misalnya pesawat, dia kalau mau berhenti di bandara, ya kan, nggak mungkin lah. Kalau di sungai dia berhenti kan force majeure lah itu kan gitu. Nah, untuk dia bisa berhenti di bandara itu kan butuh navigasi. Betul. Makanya kan ada air nav. Kayaknya selain darat semua ada navigasinya. Iya, betul. Iya kan? Bahkan yang kereta api pun juga ada ya. Nah, secara internasional standar. Iya. Nah, kalau di darat setauku setelah baru-baru ini ada smart itu, baru dia kenal itu namanya navigasi kan. Kan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita kayak BRT lah gitu kan, bus rapid transit gitu, navigasinya kan ada lah. Iya, gitu. betul. Navigasi berupa apa? Trayek, ya kan? Iya. Nah, itu kan. Nah, itu kan baru supply. Gitu loh. Jadi belum tentu ada penumpangnya loh, Jis. Jadi kan pesawatnya kosong nggak apa-apa. Berhenti kan, pilotnya aja yang berpindah moda gitu. Umumnya sih dagangan ini kita sering udah beberapa tahun ini lah. Kalau misalnya penumpangnya agak sepi, biasanya dipindahin kita penerbangannya. Dijadikan satu gitu ya. Artinya tidak mesti ada penumpangnya. Baru terjadi transportasi kan begitu. Kan supirnya aja sendiri bergerak sendiri gitu. Jadi nggak mesti ada penumpang gitu kan. Nah, apa sebetulnya yang menghubungkan supply dan demand tadi? Tadi kan cuma supply kan. Nah, itu adalah angkutan dan juga konektivitas. Angkutan dan konektivitas. Disitulah ketemu supply demand. Ya kan? Ketika ada penumpangnya, maka moda tadi dijadikanlah dia sebagai angkutan publik. Ya kan? Sehingga itulah membedakan dia dengan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi kan nggak mesti di terminal. Betul. Ya kan? Dia bisa menentukan rutenya sendiri. Kalau misalnya jalan tutup, dia bisa muter sendiri gitu ya. Betul. Jadi taksi misalnya. Taksi ada navigasinya? Ada. Dia kan ditentukan trayeknya. Ditentukan misalnya dia batasan wilayahnya. Kan gitu kan? Nah sekarang kalau kita udah melakukan yang itu tadi, filosofi tadi, nggak ada masalah kayak tadi itu. Makanya kalau sekarang kita studi kasus gitu ya, studi kasus. Jadi kalau tidak ada tadi dihubungkan antara supply demand tadi, angkutan dan konektivitas. Artinya kan konektivitas tadi kan konektivitas berarti kau bicara itu. Bagaimana nanti kalau dari Kulon Progo gitu kan, bagaimana dia ke Jogja habis pesawat. Kalau dia hanya bicara yang tadi sarana prasarana itu, ya si pesawat itu cuma mikir aja. Yang penting taruh di bandara Jogja gitu ya. ke Surabaya ini ya kan gitu kan. Terus yang darat itu suka-suka sih kan gitu kan. Nggak mau aku bikin ke situ misalnya. Gitu. Itulah sebetulnya duduk permasalahannya karena kita tidak memahami filosofi dasar tadi. Iya ya. Berarti ini udah berlangsung sejak lama juga ya. Ambil contoh misalnya karena kita dari Medan ya, Bang. Ya. Medan itu kan dulu ada banyak angkot gitu kan. Nah, ada beberapa angkot itu yang trayeknya itu beririsan dan itu banyak gitu loh. Nah, terus kan itu kan berarti persis kayak yang ngomong tadi kan. Aku maunya sini gitu kan. Nah, terus ya ternyata pihak yang memberikan izin dalam hal ini regulator gitu ya. Ya ngasih izin aja. Dia nggak peduli lagi, biarkan aja ini pasar yang bertindak, siapa yang milih gitu kan. Nah, dan ternyata dari yang masa jayanya angkot dulu sampai sekarang yang udah mulai terkikis mereka gitu kan, tergantikan dengan transportasi pribadi maupun dengan ojol gitu ya.
Itu juga nggak berubah ternyata paradigma itu ya. Iya, karena kan gini kan. Kalau kita bicara soal trayek angkot gitu. Siapalah yang akan mengatur? Kan enggak mungkin dia mekanisme pasar suka-suka gitu kan. Yeah. Karena ada pemerintah di situ. Apa namanya? Adalah kehadiran pemerintah di situ. Kalau kita cek lah misalnya organisasinya di sub gitu kan. Organisasi di sub. Di sub gitu kan. Ini ya apa struktur organisasi? Struktur organisasi di sub. Ada kepala dinas gitu kan. Terus kita cek lah bidangnya gitu kan. Nggak ada bidang sarana gitu. Selalu dia kayak bidang angkutan jalan. Ya kan? Nggak ada gitu yang satu aja gitu bidangnya. Nanti aku khusus ngurusi sarana. Terus nanti bidang yang satunya prasarana, ya kan? Terus satunya konektivitas. Ini lalu lintas. Gitu kan? Itu padahal ngapain gitu kan? Jadi lepas-lepas gitu loh. Oke. Makanya kan angkot ini kan siapa yang ngurusin ini? Nggak lagi datang nanti organisasi kayak Organda misalnya kan? Iya. Yang ada dia, kami demand-nya di sini nih. Karena memang tidak ada bidang itu yang khusus dia berbicara soal supply demand. Gitu. Kalau kita pergi nih misalnya, meskipun kita berdua belum pernah ke Kanada gitu kan. Asik. One day. Kalau kita pergi ke Kanada atau Australia lah, Sydney gitu. Kalau kita pergi ke Ministry of Transportation-nya gitu, Kementerian Perhubungannya, nggak akan kita temukan perhubungan darat gitu. Gitu ya. Perhubungan laut, nggak ada itu. Nah, terus nanti kita tanya kan, di mana yang ngurusin ini, ngurusin soal pesawat gitu kan? Kau pergi gitu ke sarananya gitu. Itulah direktorat kalau di Indonesia, direktorat. Direktorat Jenderal atau Direktorat Jenderal. Oke. Nah, gitu kan, Direktorat Jenderal Sarana gitu. Atau kalau di India itu transportation mode gitu kan. Gitu dia kan. Nah, sekarang kalau kita tanya, aku mau ngurus trayek. Oke. Ya kan? Di mana perhubungan daratnya? Misalnya kita mau bikin angkot di Australia gitu kan. Oke. Bingung dia nanti pasti. Bingung dia. Kau tanya apa perhubungan darat? Apa itu gitu kan? Iya. Nah, kita jelasin. Kau pergi aja ke sekjen. Sekretaris jenderalnya. Oke. Di situlah diurusi soal angkutan dan konektivitas. Jadi enggak bisa dia bikin trayek itu suka-sukanya darat gitu. Jadi dihubungkan, harus terhubung nanti dengan bandara. Nah, kalau tadi yang sarana itu kan dia hanya modanya doang. Prasarana dia hanya simpulnya doang. Atau navigasinya doang. Angkutan dan konektivitas ada sendiri yang ngurus. Makanya kelihatan tuh kalau di luar negeri kan mau kemana pun bisa naik publik gitu loh. Kok nyambung gitu ya. Saling terintegrasi gitu ya. Betul. Oke. Nah berarti memang secara nggak langsung ya Bang. Praktek ini bisa dibilang kita tuh udah di yang namanya divide et impera itu yang darinya zaman Belanda dulu terasa juga sampai di sektor kementerian lembaga juga ya. Bahkan sampai ke dinas juga. Pasti kan dia ego sektoral namanya kan gitu kan. Betul. Jadi jangankan keluar beda kementerian. Di dalam kementerian sendiri. Iya, pasti lah begitu. Ya kan? Iya, jadi kalau udah ngomongin transportasi darat, ya aku ngurusin darat aja gitu. Nah, padahal nanti kan sebenarnya dia juga terhubung kan dengan moda lain misalnya gitu kan. Kayak misalnya taruh kata misalnya. Transportasi darat itu pasti berhubungan dengan bandara, gitu kan. Sederhananya adalah Damri. Betul. Di mana Damri diletakkan gitu kan. Ya. Lebih sederhana lagi, Damri boleh nggak masuk ke bandara gitu kan. Nah, nanti kalau lah dia hanya memikirkan dari sektor dirinya sendiri bagiannya saja, ya kami nggak bisa masuk. Orang kan itu kan punya udara gitu ya. Betul. Ya. Makanya kan kalau kita agak-agak ini Kementerian Perhubungan di negara Konoha gitu kan, Direktorat Jenderal Darat, ya itu tadi ego sektoral. Karena setauku ya tidak ada yang ngurusi konektivitas itu. Tapi semua asik-asik ngomong konektivitas ya kan. Iya ya. Tak ada yang ngurusin tuh. Makanya ngomonglah sekarang integrasi, ya kan? Siapa yang ngurusi integrasi? Ya nggak ada. Itu juga ya. Kayak ngomongin seolah-olah kita kayak ngomongin bidadari tapi kita nggak pernah lihat bidadarinya di mana ya kan? Betul. Integrasi apa sih kalau terjadi? Kalau terjadi first mile last mile, ada perbedaan moda gitu kan. Kalau ke barang dia multi mode integrated gitu kan. Makanya susah. Misalnya kalau ke barang lah dari kapal ke truk
Ya kan? Karena ada aja kita ratifikasi multimoda itu. Makanya dia ada ininya kan, operatornya gitu. Itu mah juga nggak nolong sebenarnya. Ya kan gitu kan, agak sulit karena tidak ada yang memayungi. Betul. Itu masalah ini jadinya merembet kemana-mana ya. Karena kan awalnya kan kita pikir yang terdampak utama itu hanya orang atau penumpang ya kan. Ternyata juga barang juga berdampak juga ya. Jelas. Karena gini, kalau kita coba nanti kan, kalau kita kayak malas kita bicara sejarah ya. Enggak, kalau anak-anak muda sekarang ya nggak sih? Dia agak malas ngulik gitu sejarah gitu kan. Dari mana sih datangnya perundang-undangan? Kok kita nggak punya undang-undang transportasi sih? Iya kan? Iya ya. Act of Transport, nah misalnya kan? Betul. Ya kan? Nggak punya kita, langsung dipecah tuh. Darat, ya kan? Iya. Nah, terus di dalamnya nanti direvisikan harus terintegrasi gitu. Udah kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. Ini nanti kalau pelaksanaannya nih siapa yang ngurus bodo amat ya? Nggak mungkin diundang-undang kan anti ego sektoral. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu kan? Mana ada undang-undang ngomong gitu. Ya makanya kan. Kita kayak peraturan itu ya kertas aja gitu, nggak berlaku jadinya kan di dalam perkembangan, ya kan gitu. Nah, sehingga kalau kita cek lah Jis ya, undang-undang yang mengurusi soal transportasi sejarahnya dari mana sih? Ya kan? Kan kita pasti nggak lepas dari Belanda, pastilah. Ya kan? Belanda itunya kita edit gitu. Yang dibikin mereka kita edit ya kan. Kita adaptasi lah. Adaptasi kan sesuai. Awalnya kan pasti dua, antara undang-undang perdagangan dan juga pelayaran. Itu awalnya itu. Itu udah diturunin. Jadi diubah gitu. Mungkin ini ya. Mungkin kenapa pelayaran dan juga perdagangan karena dulu memang ya mereka bergeraknya di situ gitu kan. Transekonomik. Iya kan? Transportasi dan ekonomi gitu. Tapi berarti caranya supaya kita ini bisa terintegrasi gitu ya, moda transportasinya, mau nggak mau berarti Bang. Berarti harus diubah dulu tata kelolanya Kementerian Perhubungan. Ya kalau mau. Kalau mau. Tapi kan sekarang kalau mau kita ubah itu ya agak sulit kan, resistensi pasti kan. Kami sudah ini 70 tahun gitu. Ditambah ada ini juga. Ada lagi. Kan ada juga ya sekolah kedinasan yang berbasis darat saja gitu kan. Ada kereta api saja. Ada juga yang pelayanan saja gitu kan. Nah ini yang mungkin yang buat jadi lebih ruwet nantinya ya. Apalagi gini. Ada kan kalau kau ingat, keselamatan adalah milik bersama ya nggak sih? Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama kan. Sekarang kalau kita rujuk lagi ke dalam tadi filosofi dari transportasi kan. Tadi ada sarana, prasarana dan angkutannya dan konektivitasnya. Perlu nggak dibahas secara spesifik keselamatan? Itu udah embedded sebetulnya. Ya semua itu harus keselamatan lah. Iya kan? Makanya ada navigasi. Ya itu kesitulah dia biar nggak tabrakan. Ya kan? Biar nggak terjadi kayak di Medan tadi. Kan gitu. Di Medan pernah aku tengok ya, angkot satu arah 4. Saingan penumpang dia. Betul. Berhenti sembarangan ya kan? Tiba-tiba berhenti. Kiri Bang. Satu itu ngebut-ngebutan mereka sih. Nah itu kan, itulah yang terjadi jadinya karena tidak ada peraturan yang betul-betul gitu loh. Menata kelola dia. Iya kan? Betul. 190 angkot. Trayek, iya kan? Betul. 190 toh trayeknya itu. Tapi sekarang udah banyak berkurang tentu ya. Gara-gara itu kan BST. Enggak lah. Kalau aku mah enggak mungkin menyalahkan BTS itu ya, teman-teman di situ. Karena kan sebelum ada BTS itu memang udah jangan dibeneran aja. Oke. Gimana? Enggak, berarti sebenarnya tadinya aku mikir berarti berarti sekolah-sekolah kedinasan yang fokusnya di masing-masing moda. Ini apakah memang harus direstrukturisasi ulang gitu. Nah cuman kayaknya kalau misalnya nanti terjadilah reformasi tata kelola itu ya buat Kementerian Perhubungan, mudah-mudahan ya. Nah itu ketika itu terjadi berarti nanti mereka ini yang lulus dari sekolah itu
bisa dikaryakan dalam satu bidang yang sama berarti. Nah, jadi gini. Kalau masalah itu sebetulnya kan mengubah struktur sekolahnya kan nanti yang senior-seniornya kan zaman kami dulu kan gitu-gitu kan. Ngomongin nanti kan. Nggak usah diubah. Nah, tadi ketika dia bicara cuma supply, misalnya sarana, prasarana itu terbagi dua, simpul dan juga navigasi. Ya bolehlah mereka sana. Oke. Tapi kalau udah supply demand yang misalnya nanti adalah Direktorat Angkutan dan Konektivitas, di sini harus lintas ilmu. Harus ada orang hukum, orang ekonomi, psikologi, gitu kan. Soshum juga. Soshum lah ya gitu. Iya, makanya kan kalau dalam karir, ya kan kalau kita perhatikan lah secara empiris gitu. Oke. Kalau dalam karirnya kementerian itu, kan kalau dia sesama alumni sekolah kan kayak ada gap lah gitu lah ya. Mungkin loh ya. Kalau kita lihat secara inilah, kalau kita itu maksudnya senioritas. Wah gitu-gitu. Jadi ngumpul gitu mereka. Ngumpul, ini sesama sekolah tinggi ini, misalnya kan. Jadi orang-orang yang tamatan universitas kayak insecure gitu. Iya kan? Karena memang secara teknis mereka lebih paham. Tapi pahamnya bikin bus. Bikin ini. Tapi kan kalau gimana caranya meningkatkan penumpang? Nggak ngerti dia. Kurang lah. Kecuali pengalamannya udah tinggi lah. Nah ini nanti berarti menarik juga nih, karena kan kalau kita ngomongin perhubungan, itu kan nggak hanya Kementerian Perhubungan aja kan, Bang? Betul. Pasti kan nanti ada hubungannya juga nanti sama dinas perhubungan yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota, gitu kan. Nah ini nanti tentu mereka pun nanti sepertinya, yang maksudnya mereka ini adalah yang di tingkat 2 maupun tingkat 3 ini perlu disesuaikan. Kalau kita yang formulasikan gimana, Bang? Bisa-bisa aja. Makanya itu kan semua gini kan, kalau udah ngomong gitu kan. Cuannya. Bayarnya profesional ya. Isinya gimana ya?